kehidupan sehari-hari, pada nyatanya kita tidak akan pernah terlepas dari sampah. Dimulai dari sampah organik maupun sampah anorganik, terus kita hasilkan dari anak kecil maupun orang dewasa. Oleh sebabnya, jika kita tidak bisa memanfaatkan sampah itu dengan baik, maka kita akan menutupi keindahan alam yang dimiliki. Halo Sobat Rubik, kembali lagi bersama saya Najma di acara Rubik, Ruang Bicara. Selama 20 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai peduli lingkungan. Soalnya yang pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang gak kalah keren dan bagus banget. Dikarenakan ada satu komunitas di daerah Wonosobo, bisa juga disebut sebagai Pandawarannya Wonosobo loh Sobat Rubik. Tidak perlu berlama-lama lagi, pasti Sobat Rubik sekalian penasaran kan dengan narasumber yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini? Oke Sobat Rubik, langsung saja kita panggilkan narasumber kita dari jauh-jauh ya, dari Dieng. Kepada Kak Ali, saya persilahkan. Oke, sebelumnya boleh banget nih perkenalkan nama dulu, siapa dan dari mana asalnya kepada Sobat Rubik. Oke. Halo Sobat Rubik semuanya, nama saya Ali Zainal Abidin, biasa dipanggil Ali, dari komunitas Dieng Bersih. Gitu. Oke. Dari Dieng Bersih berarti berasal dari Dieng ya Kak? Ya, Dieng Bersih itu sebenarnya dari kawasan Dieng. Kawasan Dieng itu kan sebenarnya ada 6 kabupaten sebenarnya. Ya. Di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Jawa Tengah. Nah, kebetulan teman-teman fokus di area Wonosobo sama Banjar sekarang. Gitu. Mungkin selama perjalanan dari Dieng ke Jogja ini berapa jam sih Kak kira-kira? Lumayan ya. Ada sekitar mungkin 3 jam, 4 jaman. 3 jam. Berarti ya. Tadi Kakak dari Wonosobo? Ya, dari Wonosobo. Oh, oke. Nah, kan Kakak ini sebagai salah satu anggota dari komunitas Dieng ya. Apa sih Kakak tuh berperan sebagai apa sih di komunitas ini? Kalau di komunitas sebenarnya kebetulan saya jadi masuknya tim Dieng Bersih ya, kebetulan ke konseptor dan lain-lainnya dan mengatur teman-teman juga gitu. Oh, jadi mungkin koordinator ya? Koordinator? Iya, betul. Oh, oke. Berarti koordinator itu yang suka buat bikin acaranya, misalkan minggu ini kita mau bikin acara di Dieng, besoknya di Wonosobonya kayak gitu. Ya, benar bisa. Oh, oke. Nah, aku mau tahu sih Kak, gimana sih terbentuknya komunitas ini tuh bermula dari mana dan apakah Kakak merekrut secara merekrutnya secara ada pendaftarannya nih ya, atau enggak Kakak ngajak teman Kakak untuk mengikuti Dieng Bersih ini atau gimana sih Kak? Kalau awalnya sebenarnya Dieng Bersih kan tahun 2018. Bulan saya juga baru masuk tahun 2021. 2021-an. Nah, terus kalau sekarang kegiatannya kan lebih aktif dan sistematis juga. Nah, kegiatannya itu banyak mengajak teman-teman yang lain untuk untuk kegiatan-kegiatan terutama yang clean up day itu kan butuh banyak masa ya. Nah, biasanya kita juga ada rekrutmen tiap bulan untuk ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama masyarakat juga gitu. Nah, itu kalau rekrutmennya itu tuh mereka tuh harus wajib menjadi anggota komunitas Dieng Bersih ini atau cuman sekedar volunteer? Kan kalau volunteer itu tidak mempunyai ikatan lebih ya. Itu gimana? Ada yang volunteer. Terus kan kita juga ada pengurus nih, pengurusnya ada, terus volunteer juga ada, jadi terbuka untuk siapapun. Bahkan beberapa kali clean up itu ada yang dari Jakarta, terus yang dari Banjar Kota juga ada, terus dari berbagai daerah, Jogja juga ada yang datang juga. Gitu. Berarti sengaja ke sana untuk mengikuti kegiatan. Soalnya habis itu kan biasanya kalau teman-teman Dieng Bersih kadang diajak main sekalian, gitu kan, mumpung di kawasan Dieng kan. Sekalian main, sekalian kita bersihin sampah yang ada di sana. Benar, gitu, jadi tanggung jawab bersama juga. Gitu. Mungkin karena kan komunitas Dieng Bersih ini tuh dimulai dari 2018. Kakak itu tahunya dari mana sih, kan baru masuk 2021 ya tadi? Jadi tahunya itu nggak sengaja juga. Dulu masih skripsi di Dieng, di sekitar kawasan Dieng. Terus ada kegiatan, nyari komunitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama lingkungan. Apa sih di daerah Dieng? Oh ternyata nemu nih Dieng Bersih. Agak heran juga sih kok di Dieng ternyata ada. Di daerah biasanya kan kegiatan-kegiatan lingkungan itu kan basisnya cuma di daerah-daerah besar, kota-kota besar, tapi kok di daerah ini ada. Terus yaudah coba masuk, terus ternyata cocok, ngobrol sama salah satu pendirinya, yowis aku ikut masuk juga mas, izin masuk, terus yowis ikut kegiatan-kegiatannya, sama aku punya latar belakang juga di lingkungan, kegiatan-kegiatan lingkungan, yaudah sekalian aja di kegiatan-kegiatannya dimasukin ke Dieng Bersih itu. Kalau untuk jurusannya sendiri apakah ada relevan atau enggak? Kakaknya itu emang suka dengan kegiatan alam?
Kalau jurusan sebenarnya nggak begitu relevan ya, karena jurusan pun teknik industri. Terus apa namanya, emang tapi dari dulu itu udah ikut kegiatan-kegiatan alam, bahkan ya mungkin dulu juga kayak ikut Mapala juga, terus ikut beberapa komunitas yang memang basicnya lingkungan. Nah dari situ mungkin tumbuh kesadaran sama tumbuh ya udah terlanjur udah terlanjur ya wis sekalian aja sampai sekarang. Akhirnya nggak tahu kenapa kok malah bisa konsisten, karena ya seneng aja sih ketemu teman-teman baru, terus dapat pengalaman juga, banyak pengalamannya juga, belajar sama ya banyak hal lah gitu. Nah di komunitas Dieng Bersih ini tuh yang pendirinya tuh siapa sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau pendirinya ada mungkin sebutnya langsung Mas Bob, ada Mas Bob, Mas Gerandong, salah satu pendirinya juga almarhum Mas Gerandong gitu. Berarti awal mulanya tuh kakak tuh mencari-cari sendiri karena emang udah suka dengan kegiatan alam gitu ya. Wah, menarik sekali bukan Sobat Rubik? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada berapa anggota sih untuk pengurus komunitas Dieng Bersih ini? Sekarang mungkin berenam ya. Untuk pengurusnya ya. Kalau volunteernya kayaknya yang terdaftar ada 50-an lebih, 50-an. Mungkin sebenarnya kalau pengurus itu cuman kayak buat patokannya aja kan betul, untuk hari H-nya atau enggak pas waktu ada kegiatan tuh biasanya open volunteer gitu. Volunteer ya. Oke. Nah, buat teman-teman Sobat Rubik nih ya, kalau kalian mau banget join di komunitas Dieng Bersih ini, kalian tuh nggak perlu jadi pengurusnya, kalian tuh cukup bisa mengikuti volunteernya aja loh. Menarik sekali bukan? Nah Kak, aku mau nanya nih, gimana sih kalau misalkan nih ada dari Sobat Rubik ini tertarik ingin mengikuti komunitas ini dan menjadi bagian komunitas Diengnya, selain volunteer itu ada persyaratan khususnya nggak sih? Kalau persyaratan khusus nggak ada sih, yang penting komitmen. Tentu yang penting komitmen ingin ikut kegiatan-kegiatan Dieng Bersih, karena kegiatannya kan ada beberapa, nggak cuma clean up aja. Terus Dieng Bersih kan ada kayak inisiasi sama pendudukan bank sampah. Itu kan biasanya terjunnya ke masyarakat, ibu-ibu itu kan. Terus ada edukasi juga. Nah edukasi ini teman-teman Dieng Bersih kebetulan dari TK sampai anak SMA itu pernah semua, bahkan gitu. Itu edukasi juga. Kalau untuk visi misi tersendiri di komunitas Dieng Bersih ini ada nggak sih Kak? Kalau visi misi sebenarnya teman-teman sepakat ya udah, yang penting kita jalan sama gimana caranya itu kehidupan berkelanjutan kita tumbuhkan secara bersama-sama gitu. Agar biar kita tuh bumi ini semakin terjaga gitu ya, karena kan nggak sedikit banyak orang masih belum sadar dan aware terhadap sampahnya gitu. Nah, bener banget. Nah, Sobat Rubik, itu ada beberapa persyaratannya tuh gampang banget ya. Kalau kalian pengen masuk join di komunitas Dieng Bersih ini, kalian cukup berkomitmen aja yang tinggi dan mengikuti seluruh kegiatannya. Jadi kalau teman-teman semuanya mau ataupun tertarik dengan komunitas ini, bisa mungkin ada Instagramnya nggak sih? Ada, bisa langsung gue hubungin di Instagramnya Dieng Bersih di @diengbersih. Atau akun TikTok juga ada Dieng Bersih, YouTube juga ada teman-teman. Udah ada banyak banget ya gitu. Platform untuk kalian cari-cari dan scroll buat tahu kegiatan Dieng Bersih itu apa aja. Udah berarti sering bikin konten-konten juga? Sering bikin konten, terus setiap ada kegiatan juga biasanya kita keluarin press release gitu juga. Berarti udah cukup besar ya sampai ngeluarin press release. Biar menumbuhkan kesadaran bersama gitu, nggak bisa sendiri dan ada kegiatan-kegiatan kelanjutannya gitu. Sangat menarik sekali kan. Nah, jadi buat Sobat Rubik, pokoknya kalau mau nanti bisa langsung aja kepoin Instagramnya, terus @Dieng Bersih, dan juga ada YouTube-nya maupun TikTok-nya juga bisa kalian langsung nanti ditulis di bawah sini ya. Oke Sobat Rubik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan apa saja sih yang sering atau pernah dilakukan oleh komunitas Dieng Bersih. Jangan kemana-mana, tetap di Rubik Ruang Bicara. Sobat Rubik, kembali lagi bersama saya Najma di acara Ruang Bicara. Pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang terkait kegiatan apa saja sih yang pernah ataupun sering dilakukan oleh komunitas Dieng nih. Oke, mungkin langsung aja nih ya Mas.
ada kegiatan, biasanya tuh kegiatan apa aja sih yang sering dilakukan sama komunitas Dieng ini? Kalau kegiatan kita ada clean up Ya. day, itu biasanya tiap bulan sekali. Terus ada bank sampah juga tiap bulan 2 minggu sekali ada kegiatan bank sampah. Terus waste management, karena di Dieng itu banyak homestay, kita juga ada pengangkutan sampah. Ya. Terus ada yang paling penting itu ada edukasi. 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 Jadi biasanya kan teman-teman yang bersih kan punya base camp ya. Ya. Jadi di base camp itu juga biasanya buat tempat edukasi. Kalau enggak teman-teman yang bersih main kemana gitu. Entah itu ke sekolah, terus ke perpustakaan desa. Nah gitu kerjasama terus edukasi di sana. Gitu. Mungkin untuk meningkatkan sosialisasi terhadap sampah itu ya? Iya benar. Oh, oke. Nah, itu ada banyak sekali ya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dieng Bersih ini. Nah, biasanya kan kalau untuk melakukan kegiatan seperti itu tuh biasanya memerlukan dana ya untuk mungkin untuk membeli plastik dan lain sebagainya. Itu biasanya itu dari komunitas Dieng ini mempunyai dana pribadi ataukah ada donatur khusus atau tetap gitu? Sebenarnya kalau sampai sekarang Dieng Bersih itu masih swadaya ya dari teman-teman Dieng Bersih sendiri. Terus tapi kadang beberapa kali kegiatan juga kita ada support dari teman-teman pihak swasta terutama gitu untuk ngadain kegiatan-kegiatan Dieng Bersih, karena ya mau gimana pun kegiatan yang berbasisnya lingkungan itu nggak bisa berjalan sendiri. Iya, betul. Gitu. Harus ada donaturnya, harus ada juga manusianya yang sebagai ininya ya. Benar-benar yang siap mensupport juga kegiatan-kegiatannya gitu. Biasanya tuh kalau kalau kan itu pernah open volunteer ya untuk tadi clean up ya. Untuk clean up itu biasanya berapa orang sih yang pernah mengikuti itu volunteernya? Kalau clean up biasanya, kalau clean up tuh kadang kita batasin ya. Iya. Oh, karena kalau kebanyakan juga kalau kebanyakan kan kita juga lihat load sampahnya itu seberapa kan. Kalau semisal itu banyak ya udah berarti semisal load sampahnya kalau semisal cuman di sungai itu semisal 10 sampai 20 meter kan nggak mungkin kita ngajak orang 100 kan. Ya. Nah, itu. Jadi kita kadang batasin untuk clean up-nya orang yang ikut terus sama jadi teman-teman Dieng Bersih kan masih ya ibaratnya kan kita masih kegiatan sendiri. Ya. Terus untuk mengakomodir semuanya kan takutnya kan nggak cukup, ya udah gimana caranya teman-teman volunteer itu pun jadi nyaman kegiatan-kegiatan Dieng Bersih wis kita batasin. Terus karena kegiatan-kegiatan Dieng Bersih pun biasanya ngajak warga lokal di sekitar situ. Kenapa? Karena biar edukasinya itu dapat, terus biar nggak Dieng Bersih itu datang terus cuma bikin masalah atau cuma bersih-bersih aja, masyarakat nggak tahu bersih kan nggak buat apa gitu kan itu. Nanti tuh malah kalau masyarakatnya nggak ikut serta takutnya mereka yang yang karena mereka juga kurang mempunyai kesadarannya yang rendah, misalkan kalau kitanya nggak ikut mengajak masyarakatnya mungkin takutnya tuh nggak bersih-bersih gitu ya. Iya benar. Oke, nah dari sekian banyak sampah nih yang pernah komunitas Dieng ini bersihkan, sampah apa sih yang paling sering banget ditemuin? Sampah yang paling ditemuin jelas plastik ya biasanya. Plastik, terus sampah-sampah kayak sampah rumah tangga gitu, popok juga pernah. Tuh popok tuh paling lucu sih kalau buat mainan teman-teman Dieng Bersih. Yeah. Popok, terus kardus juga ada, terus kaca juga pernah nemuin. Jadi semua hal yang dihasilkan oleh manusia itu ada semua gitu. Nah, kan pernah membersihkan sungai ya. Nah, setelah dibersihkan sungainya itu apakah bersih seterusnya ataukah beberapa bulan kembali seperti itu gimana? Nggak usah nunggu beberapa bulan. Sekarang clean up, pagi clean up, sorenya kotor tuh masih mungkin kan, masih bisa. Iya. Itu bisa banget. Jadi kegiatan clean up itu kalau nggak sama masyarakat dan nggak dibarengin sama edukasi atau sebelumnya nggak ada edukasi percuma. Iya sih. Gitu. Jadi ya harus tetap beriringan ya. Harus tetap beringan dan konsisten. Nggak mungkin sekali 2 kali selesai permasalahan sampah. Ya harus terus menerus. Berarti kuncinya satu, harus meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bersama terhadap sampah untuk menjaga lingkungan kita ya agar tetap indah. Iya benar. Tapi sayang sekali banget ya. Paginya bersih, sorenya udah langsung kotor lagi gitu. Bener banget, apalagi kalau Dieng itu kan kawasan wisata. Iya, banyak orang dari luar luar juga, kita juga nggak bisa menyalahkan wisatawan, nggak bisa menyalahkan masyarakat. Orang lokal ya.
Tapi ya itu di situ ada apa namanya, ada masalah gitu loh, sampahnya dibuangnya ke tempat yang nggak seharusnya gitu kan. Nah ya udah, gimana caranya kita mengedukasi bersama, terus menumbuhkan kesadaran bersama terkait sampah ini nggak seharusnya Ya. di sungai, terus di jalan-jalan gitu kan. Kalau kita lihat Dieng itu kan wisata yang bisa dibilang cukup masif juga kan, banyak wisatawan yang datang juga, terus pemandangannya juga indah. bagus ya kan. Nah kan sayang banget ketika kita lihat pemandangan bagus tapi kalau di bawahnya apalagi sekarang kalau kita story kan cuma di atas kan, coba ke bawah pasti gitu banyak kan. sampah ya. Nah, cara mengelola sampah plastik itu dari komunitas Dieng adakah pernah membuat kegiatan untuk mengelola sampah plastik itu biar tidak banyak, atau enggak ada tips and triknya enggak sih? Nah, cara mengelola sampah yang plastik itu? Kalau teman-teman yang bersih sebenarnya kita kumpulkan ya. Teman-teman yang bersih kan biasanya kan ada kebetulan ada bank sampah, terus ada tempat pengumpulan sampahnya juga. Nah, kalau yang sampah plastik kan itu kita bedakan beberapa jenis. Ada yang PET, PT, terus dan berbagai macam itu ya. Banyak banget soalnya klasifikasinya. Nah, dari situ kita klasifikasiin, terus kalau enggak beberapa kali pernah juga kita buat kayak eco-brick. Terus ada kerajinan-kerajinan yang basicnya emang dari plastik gitu sih. Oke. Jadi Sobat Rubik itu harus lebih aware atau lebih meningkatkan lagi nih kesadaran buang sampah. Setidaknya jika Sobat Rubik tidak bisa berperan seperti masnya, seperti kakaknya di komunitas Dieng, setidaknya Sobat Rubik lebih aware terhadap sampah yang kalian hasilkan. Seperti itu. Nah, kan selama komunitas ini berarti udah berapa tahun ya, dari 2018? Sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Ada nggak sih lembaga pemerintah yang memberikan apresiasi terlebih? Karena kan ini tuh sangat positif banget ya, apalagi terhadap lingkungan, sangat membantu gitu ya. Bisa dibilang kan ini Pandawaranya di Wonosobo gitu kan ya. Ada nggak sih apresiasi dari lembaga pemerintah? Kalau sejujurnya apresiasi belum pernah ya, karena ya udah yang bersih jalan ya tinggal jalan gitu kan. Cuman kalau secara koordinasi aktif, kita teman-teman yang bersih itu aktif koordinasi sama DLH Kabupaten Wonosobo, terus beberapa kali juga sama Banjarnegara gitu. Soalnya ya balik lagi, kegiatan berbasis lingkungan apalagi swadaya ini nggak bisa sendiri kan. Terus apa namanya, selain ke masyarakat juga kita juga beberapa kali diundang kegiatan-kegiatan. Nah dari situ jadi apa ya cukup mengenalkan, oh lingkungan ini ternyata penting loh. Terus di daerah juga ada komunitas yang basicnya tuh lingkungan loh gitu. Oke. Nah, mungkin kegiatan apa sih yang pernah Kak Ali ini ikutin terbesar di komunitas Dieng ini tuh kegiatan apa? Kegiatan kayaknya tahun kemarin itu kita ngadain World Clean Up Day. Karena World Clean Up Day itu sebenarnya kan event satu internasional ya. Di nasional juga ada bareng-bareng serentak gitu kan, World Clean Up Day. Terus kebetulan Dieng Bersih menjadi leadernya kegiatan. Terus nah waktu kegiatan itu kita koordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup, terus beberapa komunitas lain kolaborasi. Nah itu membersihkan satu daerah, termasuk sungainya, terus termasuk semuanya yang ada di daerah situ ya? Termasuk gang-gangnya kita masukin, kita sisir bareng-bareng, terus sungainya juga. Nah itu kan apa namanya, kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari swasta ada, masyarakatnya ada, pemerintahnya ada. Nah harapannya sih dari situ tumbuh kesadaran lebih tinggi dan bersama gitu. Gitu. Nah itu dilaksanainnya di mana? Itu di Kalibeber. Kalibeber itu daerah Wonosobo. Daerah Wonosobo, dan itu bukan, kalau hitungannya sih teman-teman Dieng Bersih nganggapnya bukan sudah di bawah kawasan Dieng gitu. Tapi ya udah, kita Dieng Bersih terbuka buat dimanapun itu. Selama ini ada beberapa, berarti menelusuri beberapa sungai atau desa yang sampahnya banyak gitu ya di komunitas Dieng itu? Iya, kalau di sungai ya benar. Kalau di sungai kita bukan susurin, kita lihat dulu ya sungainya mana. Kalau enggak, teman-teman kan suka main kan, terus kemana, oh ini kotor nih, kotor, ayo kita bersihin. Enggak impulsif juga sih, cuman kadang emang direncanain, oh ini kotor, ya udah coba kita akhir bulan, biasanya kan akhir bulan bersihin, ya udah kita coba akhir bulan, siapa sih yang kenal sama sama daerah situ, lokal hero-nya sih siapa sih, ya udah kita ajak, kalau mau ya ayo kita bersihin bareng-bareng, teman-teman yang bersih nyiapin volunteernya yang mau ikut, terus logistik dan segala macamnya. Ntar warga lokal tinggal ikut, kita koordinasi aktifnya seperti apa gitu. Jadi ya apa namanya, aktif lah gitu. Oke, nah Sobat Rubik, ada banyak sekali kegiatan, berarti itu yang internasional tuh
pemerintahnya juga ada. Pemerintahnya ada. Itu kan World Clean Up Day itu kan dari ya World Clean Up Day ya. Terus dari World Clean Up Day, kebetulan kan dari World Clean Up Day itu kan siapapun boleh ikut, bisa terlibat. Nah, kebetulan aku juga dulu pernah di World Clean Up Day. Nah, ya udah kita kolaborasiin. Kebetulan di Wonosobo itu yang jadi leadernya itu dari teman-teman yang bersih gitu. Kalau untuk mengetahui ada volunteer kayak gitu pasti bakal diinformasikan di Instagram atau platform lainnya. Pasti diinformasin lebih banyak ke Instagram. Berarti lebih aktifnya lebih di aktif Instagram. di Instagram, benar. Kalau enggak tinggal DM kontak personnya yang di Instagram itu ada juga. Nah, buat Sobat Dieng, kalau kalian sangat tertarik ingin mengikuti volunteer-volunteernya ada banyak ya. Nah, bisa langsung aja follow Instagram Dieng Bersih. Kalau enggak langsung aja DM ke Instagramnya, pasti bakal langsung direspon ya. Iya. Oke Sobat Rubik, setelah berbincang-bincang terkait komunitas Dieng Bersih dan apa aja kegiatannya, Kak, di sini tuh kita bakal membuat sesi kreativitas. Nanti ada beberapa tutup botol yang akan dijadikan bunga untuk menjadi pajangan rumah nih. Mungkin bisa langsung aja ya Kak, kita langsung bikin kreativitasnya. Oke Sobat Rubik, pada sesi kali ini kita akan membuat sebuah kreativitas dari limbah nih. Ada dari tutup botol. Mungkin kita kasih tahu ke Sobat Rubik ya apa aja peralatan yang akan kita gunakan pada saat kreativitas ini. Yang pertama Sobat Rubik harus mempunyai tutup botol kemasan, lalu ada botol kemasannya dan juga sedotan dan juga tusuk sate. Ya, tusuk sate. Oh ya, sama lem tembaknya sebagai media untuk menempelkannya ya teman-teman. Jadi pada sesi kali ini kita akan membuat bunga untuk pajangan nih Mas. Ini bisa digunakan ataupun disimpan di ruang tamu. Ya, betul sekali. Buat hiasan. Buat hiasan gitu. Mungkin teman-teman caranya gampang banget. Kalian cukup mencari beberapa tutup botol yang selaras warnanya, mau beda-beda juga nggak apa-apa sih, sesuai dengan kreativitasnya masing-masing saja. Nanti kalian gampang banget caranya tuh tinggal gabung-gabungin aja. Tutup botolnya pakai lem tembak Coba kita langsung praktekkan aja Kak. Jadi gini Kak, ini kita kasih lem tembak dulu. Kalau udah, terus kita tempel. Udah jadi. Dan untuk ininya kayak gimana sih? Ininya kita menggunakan tusuk sate. Lalu setelah itu nanti sedotannya tinggal dimasukin aja ke tusuk satenya. Gunanya apa sih? Ini tuh gunanya biar warna-warni gitu batangnya. Jadi kan lucu dan menarik seperti itu. Nah Sobat Rubik juga kalau mempunyai kreativitas lebih terhadap limbah, ini tuh bisa menjadikan peluang bagi kalian untuk menambah penghasilan kalau kalian mempunyai kreativitas tinggi. Maka dari itu, ayo kita membuat kreativitas dari limbah. Gitu. Udah? Ini udah Kak. Nah, mungkin sebenarnya kita masukin ke sini. Betul. Okay. Nah, sebenarnya tuh untuk batu warna-warni ini tuh bisa kalian ganti sesuai selera kalian. Bisa jadi pasir atau enggak batu alam. Ya, sekitar yang ada di rumah aja kalian memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung. Selain itu pun karena kita udah punya persiapan ya Kak, aku udah buat ini loh dari di rumah. Ada beberapa warna dan beberapa tutup botol juga. Nggak hanya yang biru, ada warna kuning. Ini warna emas sama warna merah. Tuh bagus banget ya. Caranya tuh biar karena kan ini tuh berat ya. Tutup botolnya tuh berat ya. Kenapa pakai batu atau pasir? Ini tuh buat menahan menahannya gitu. Bisa kita langsung aja tancapin ya, tinggal ya tancap-tancapin aja, udah deh selesai gitu. Nah, ini bisa kalian simpan di ruang tamu ataupun meja belajar kalian sebagai salah satu kreativitas kalian. Seperti itu, kurang lebihnya kayak gini. Oke. Nah, itu ya Sobat Rubik. Kalau dari Sobat Rubik mau punya kreativitas lainnya bisa langsung dieksekusi atau bisa langsung dipraktekkan di rumah sesuai dengan barang yang ada di rumah. Seperti itu Sobat Rubik. Oke. Nah, pada sesi selanjutnya nih Mas, kita akan membahas terkait beberapa video dan aku pengen tahu sih reaksi Kak Ali itu terhadap beberapa video yang sempat viral juga akhir-akhir ini. Mungkin
kita langsung aja lihat videonya ya. Ini masih berhubungan dengan alam, masih berhubungan dengan lingkungan juga. Mungkin bisa langsung aja ya teman-teman kita lihat videonya dan saksikan bersama. Oke Sobat Rubik, pada segmen kali ini kita akan membahas terkait beberapa video yang sempat viral. Dan kita pengen tahu gimana sih reaksinya Kak Ali ini melihat video-video yang mencemari lingkungan seperti itu. Mungkin ada video pertama ini dari yang kemarin sempat viral ya, terkait Bromo kebakaran dikarenakan priwet. Hanya karena satu orang bisa langsung hilang gitu ya keindahan Bromonya. Iya. Oh ya. Mungkin nanti bisa diceritakan ya gimana sih pesannya Mas Ali gitu ya ketika melihat video ini seperti itu. Karena kan ini hampir semuanya kebakar ya. Oh ya. Sampai berhektar-hektar. Iya. Asapnya juga banyak banget. Itu sampai ke itu enggak sih? Sampai ke pemukiman juga? Enggak sampai pemukiman. Cuman ya sangat disayangkan juga ya. Bromo yang indah itu di dataran tinggi juga kebakar. Di sana juga wisata juga ada, tapi wisatanya juga berhenti karena kebakar itu. Terus mencemari udara karena kebakar dari polusi udaranya itu ya sangat disayangkan sih sebenarnya. Karena beberapa oknum karena beberapa oknum dan kelalaian juga mungkin ya. Mungkin ini ada langsung video kedua ini terkait beberapa mahasiswa, beberapa masyarakat yang masih buang sampah sembarangan, entah itu di pinggir jalan maupun di sungai seperti itu. Nah ini bagus sih sebenarnya di video ini. Ya, sebenarnya tuh dibuat viral dulu. Iya, mungkin karena kesadaran masyarakat Indonesia itu masih kurang. Mungkin ini menjadi salah satu opsi juga ya, mungkin diviralkan terlebih dahulu biar mereka tuh lebih langsung sadar, oh iya ternyata salah. Karena kan kita harus kejadian terlebih dahulu baru kita bisa sadar akan akan penyebabnya itu. Ya benar-benar. Sebenarnya ya kita nggak bisa mungkirin ya, emang fasilitas sama infrastrukturnya untuk pembuangan sampah itu di Indonesia kan masih kurang. Tapi kita juga harus bijak mengelola sampah. Sebisa mungkin sampah yang kita hasilkan juga kita kelola sendiri gitu kan. Jangan sampai orang lain yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba juga dia dapat dampak buruknya juga dari buang sampahnya sembarangan, kan dilihat juga nggak enak itu kan. Terus kalau di jalan, apalagi di Jogja sekarang kan masih banyak juga kan di jalan kan, sepanjang jalan. Kemarin ya bekas tahun baru tuh sampai berserakan. Padahal kan maksudnya misalkan kalau kita tidak bisa berkontribusi langsung gitu ya untuk menjaga lingkungan, setidaknya dari diri kita sendiri lah mengelola sampahnya. Betul. Setidaknya dari diri kita sendiri terus mengurangin sampah yang kita hasilkan gitu kan. Nah ini ada video ketiga nih Mas, terkait pendaki gunung. Nah kan sekarang lagi FOMO-FOMOnya pendaki gunung sampai banyak banget banyak banget sampah yang di sekitaran gunung. Ini gimana sih menurut pendapat Kak Ali terkait video ini? Ini sebenarnya sangat disayangkan juga ya. Maksudnya pendaki itu kan kalau dia memang niatnya ingin nikmatin alam, ya udah nikmatin aja, nggak usah repot-repot. Harusnya sih nggak usah repot-repot bawa sampah juga, nah kalau sampah apalagi sampahnya itu dia nanti ngotorin di sana, ya ngapain, mending di kota aja gitu kan. Harus ketat juga sih secara aturan, dan harusnya mereka juga sadar mereka sebagai apalagi pecinta alam, suka dengan alam, ya harusnya menjaga, bener banget, harusnya menjaga. Terus bahkan kalau menurutku dia tahapnya udah nggak cuma menjaga untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungan. Gitu. Mungkin yang bisa disimpan ketika naik gunung tuh paling sisa-sisa makanan yang dikubur itu ya, itu bisa ditinggal di sana. Tapi untuk sampah kayak plastik, botol minum dan lain sebagainya itu harus dibawa ke bawah kan ya? Ya benar, sampah-sampah plastik. Terus ya intinya sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, susah didaur ulang, lebih baik dibawa turun lagi. Bukan lebih baik, tapi harus dibawa turun lagi, harus. Iya, dan harus keras. Dan sampah organik pun sebenarnya lebih bagus itu kita bawa turun,
kita kubur di mana namanya di di sana. tanah. Karena bisa jadi ntar kita Mencemari juga ya. ada sisi pencemarannya juga, terus kita nggak tahu kan di situ ada hewan apa, kayak misal babi hutan, Iya. terus ya mungkin babi hutan ya, dia kan masih bisa apa bahasanya mungkin mengkorek-korek sisa-sisa makanan, cari-cari makanan gitu kan. Jadi ntar pasti babi hutannya malah mendekat ke situ terus gitu. Mungkin bisa mengurangi ekosistem yang ada di Iya, sana merubah gitu ekosistem. ya. Iya, merubah Bener, ekosistem. bener, Oke. bener. Nah, menurut ini aku mau nanya nih ya ke Kak Ali. Nah, gimana sih selama kesan dan pesan mengikuti Dieng Bersih ini, kan berarti Kak Ali ini mengikuti Dieng Bersih udah berapa? Dari 2021 sekarang 2024. Berapa tahun? 3 tahun. Hampir, 3 tahunan hampir ya. 4 tahun. Ada gak sih kesan dan pesan selama di Dieng Bersih ini tuh seperti apa? Kesan pesannya sebenarnya seru ya, karena ketemu banyak orang, terus dapat pengalaman baru, pengalamannya banyak banget, sama apa namanya menambah keilmuan juga terkait lingkungan juga, terkait lingkungan Pengelolaan sekitar, sampahnya pengelola juga. sampah juga, karena bisa dibilang makin kesini kok lama-lama makin serius. Walaupun teman-teman apa ya namanya semampunya Iya. pakai ya, kalau dia mau ikut ya udah ayo, terus termasuk aku juga. Nah, yang paling seru tuh kalau lagi edukasi ke anak-anak, maksudnya yaitu Iya, sosialisasi ya. sosialisasi ke anak-anak. Terus yang tadi aku cerita cerita itu, jadi turun ke anak-anak ditanyain, Mas tanya, Dek, buang sampah kemana? Dengan polos nih jawab penalur tuh bahasa lokal sana. Alur itu sungai, jadi jawabnya di sungai Mas. Dengan polosnya kan itu taruhnya buatan. Nah dari situ ini kok kayak gini, sedangkan pemandangan alamnya juga kan udah bagus. Terus gimana caranya kita juga ingin menjaga bersama-sama. Apalagi dia itu dataran tinggi posisinya, di situ daerah resapan juga, daerah resapan. Di bawahnya itu kan banyak pemukiman, banyak rumah, bahkan hulunya Sungai Serayu yang ujungnya di Cilacap itu kan dari Dieng juga. Kan. Nah ya udah, gimana caranya aku juga bisa berkontribusi untuk Meningkatkan ya. Berarti saat ini tuh kita harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap dari mulai anak kecil juga ya, karena anak kecil juga udah buang sampah ke sungai gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada gak sih harapan dari Kak Ali sendiri terhadap komunitas Dieng ini dan masyarakat Indonesia untuk lebih peduli akan terhadap lingkungan? Harapannya sebenarnya sederhana ya, kita memulai milah sampah dari diri kita sendiri, aware terhadap lingkungan, aware terhadap sampah yang kita hasilkan. Sebisa mungkin apa yang kita hasilkan ya udah itu tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab kita masing-masing, dan sampai sampah yang kita hasilkan orang lain juga menerima dampaknya gitu lah. Terus ya harapannya kalau untuk Dieng Bersih sendiri, semoga Dieng Bersih itu makin meluas ya gerakannya, makin luas, dan nggak usah ada clean up lagi. Itu nggak usah ada clean up lagi di sungai, berarti kan lingkungan udah bersih kan. Kalau nggak ada clean up lagi, tinggal kita menjaganya gitu. Itu sih. Oke Sobat Rubik, sepatutnya kita perlu mengapresiasi beberapa komunitas, terlebih komunitas yang bergelut ataupun yang aktif di bidang peduli lingkungan ya, seperti itu. Oke, mungkin harapan aku kali ini pada sesi talk show kali ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan maupun meningkatkan kesadaran Sobat Rubik terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak banget kepada Mas Ali ataupun Kak Ali, karena udah jauh-jauh datang ya dari Wonosobo ke Jogja untuk sharing-sharing kita terhadap lingkungan sekitar ataupun terhadap sampah yang ataupun sampah yang sering kita temuin atau enggak sebagai penggiat aktif di peduli lingkungan seperti itu. Oke Sobat Rubik, terima kasih karena teman-teman sudah menonton kita menonton talk show kita selama 20 menit ke belakang. Untuk Sobat Rubik, jangan lupa terus saksikan talk show Rubik Ruang Bicara dengan tema-tema yang menarik lainnya. See you Sobat Rubik.